Banyak yang menjadikan puasa justru malah bukan bulan untuk menundukkan hawa nafsu, tapi justru malah di sini tampak sekali bahwa banyak manusia, sebagianlah katakanlah, yang akhirnya justru memperturutkan hawa nafsunya. Ada apa dengan ini semua? Dan tentunya tidak lepas dari apa yang disampaikan Nabi SAW. Karena kita lihat, dan saya pernah melihat dan membaca berbagai macam hadis, bahwa ternyata tidak terlalu banyak Nabi SAW menyebutkan tentang makanan-makanan dikonsumsi saat Ramadan. Ada sih, cuman tidak banyak. Nabi menyebutkan makan kurma, kurma basah, kurma kering, dan air. Atau bahkan Nabi menyebutkan tentang bagaimana sahur hanya dengan sekedar air putih untuk mendapatkan berkah sahur. Ada apa dengan pesan ini? Ternyata, Masya Allah, Tabarakallahnya, bahwa ternyata puasa adalah bulan yang justru disinilah kita belajar untuk menundukkan hawa nafsu kita. 11 bulan saya kira mungkin sudah sangat cukup kita untuk makan yang enak, dan katalah tidak sehat sekalipun silakan. Tapi harusnya di bulan ini, khususnya di bulan Ramadan, kita sudah mulai menundukkan hawa nafsu kita untuk tidak memperbanyak atau mengurangi makan kita, tapi memperbanyak amal ibadah. Inilah esensi puasa yang sebenarnya, mengurangi makanan fisik tapi memperbanyak makanan non fisik berupa ibadah, tilawah, zikir, sodakoh, dan segala kebaikan lain yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin menundukkan hawa nafsu kita, salah satu pesan yang harus kita angkat di sini adalah bagaimana kita juga mulai mengendalikan makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita selama Ramadan. Masya Allah, yakinlah bahwa ketika orang atau kita sudah mulai menundukkan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu sudah mulai bisa kita kendalikan, maka kita akan lebih damai lagi, kita akan lebih tenang lagi, kita akan lebih bahagia lagi dalam beribadah. Kita tidak sibuk dengan memikirkan nanti buka pakai apa, nanti sahur pakai apa, tapi kita memikirkan bagaimana kita bisa beribadah dengan lebih optimal pada hari itu. Inilah esensi Ramadan sebenarnya. Bukan kita atau mungkin bukan kita mengingat Ramadan itu ternyata bulan kita makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Bukan itu. Tapi kita memikirkan Ramadan ini berapa kali kita bisa khatam. Ramadan ini kita berpikiran berapa banyak sodakoh yang kita bisa keluarkan. Karena Nabi SAW seperti angin yang berhembus sodakohnya di bulan Ramadan. Dan para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu, mereka sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada yang bisa khatam begitu banyak ketika bulan Ramadan ini. Dan mereka adalah contoh-contoh kita tentunya. Dan tentunya kalau kita sibuk lagi dengan hawa nafsu yang berhubungan dengan makanan, sehingga akhirnya apa? Tarawihnya pun mengantuk, malamnya atau tengah malam untuk sholat malam lagi, itu pun mengantuk. Terus kapan kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah? Padahal sesungguhnya Ramadan adalah bulan kita merasakan kenikmatan dalam ibadah.